Saudara-saudara terkasih, salam jumpa dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023. Kita akan merenungkan tema anak-anak Allah atau anak-anak Bapa yang sempurna dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Dalam bacaan hari ini, kita diarahkan oleh Yesus dalam khotbah di bukit untuk menjadi sempurna. Haruslah kamu sempurna seperti Bapamu di sorga sempurna adanya. Kesempurnaan apa yang dikehendaki oleh Yesus bagi para muridnya dalam khotbah di bukit ini? Pada bagian awal teks ini dikatakan bahwa kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang-orang yang jahat dan orang-orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Anak-anak Bapa di sorga adalah anak-anak yang tidak membenci musuh, yang mengasihi sesama dan juga mengasihi musuh. Tidak ada orang jahat yang dibiarkan untuk celaka begitu saja. Semua manusia harus dikasihi dan bahkan berdoa bagi mereka yang menganiaya. Memang dalam firman Tuhan dari Imamat pasal 19 ayat 18 dikatakan, supaya janganlah engkau membalas, menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Ini perintah untuk mengasihi sesama manusia. Juga terkait dengan membenci musuh, juga dikatakan di sana dalam Ulangan 23 ayat 6. Dikatakan, selama engkau hidup janganlah engkau mengikhtiarkan kesejahteraan dan kebahagiaan mereka sampai selama-lamanya. Ajaran yang demikian disempurnakan oleh Yesus dengan mengasihi musuh dan mendoakan mereka. Karena demikianlah sebetulnya anak-anak Allah yang dipimpin oleh Roh Allah. Anak-anak Bapa di sorga yang dipimpin oleh Roh yang senantiasa membawa damai. Dikatakan juga dalam khotbah di bukit ketika Yesus menyampaikan kepada para muridnya supaya mereka berlaku sebagai anak-anak Allah yang membawa damai. Dalam Matius 5 ayat 9 dikatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi menjadi anak-anak Allah yang sempurna adalah anak-anak Allah yang menjadi promotor perdamaian, membawa perdamaian. Karena itu orang-orang yang membawa perdamaian tidak akan pernah menciptakan musuh. Yang ada adalah menciptakan jembatan bagi setiap orang supaya dapat bersatu, menciptakan persaudaraan dalam kehidupan bersama. Memang kadang-kadang kita secara manusiawi merasa bahwa ada orang yang tidak suka dengan kita atau membenci kita atau membuat kesal atau membuat kita sakit hati, dan pengampunan itu menjadi sesuatu yang sulit bagi kita. Tapi ini juga menjadi perjuangan dan tantangan kita. Memang secara manusiawi kita tidak sanggup untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang-orang yang menyakiti hati kita. Tetapi kita bukanlah anak-anak manusia biasa. Kita adalah anak-anak Allah, Allah yang juga punya roh. Roh Allah inilah yang kita minta supaya kita diberikan kekuatan, kita diberikan tuntunan, kita diberikan arahan, dan kita diberikan juga terutama sikap yang rendah hati supaya juga dapat mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan orang-orang yang boleh dibilang
tidak menyukai kita yang dari sisi kita sendiri. Berkat bantuan Roh Allah, kita justru mengupayakan supaya orang-orang demikian masuk dalam persekutuan dan persaudaraan satu dengan yang lain. Karena itulah kita diminta juga untuk hidup menurut Roh Allah sebagai anak-anak Allah, sebagaimana juga yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, supaya mencari dan tunduk kepada pimpinan dan kemampuan Roh Kudus dan memusatkan pikiran pada hal-hal dari Allah. Dengan demikian, kita yang manusia yang tidak sempurna ini akan menjadi sempurna seperti Bapa di sorga sempurna, karena Roh-Nya yang memimpin dan memimpin kita untuk membangun persaudaraan sejati, untuk mengasihi musuh-musuh kita, sesama kita, siapapun dia, untuk senantiasa membawa damai kepada setiap orang, dan dalam pimpinan Roh Allah kita dituntun untuk senantiasa menciptakan suasana hidup yang saling mengasihi satu dengan yang lain dan saling mengampuni satu dengan yang lain. Semoga demikian. Amin.